Selamat datang di pembahasan kita. Pernah nggak sih kepikiran kalau kekayaan sejati itu mungkin datangnya bukan dari memiliki, tapi justru dari memberi? Nah, hari ini kita akan dalami kisah Jambala Putih, dewa kemakmuran dalam ajaran Buddha yang lahir dari sebuah tindakan welas asih yang, ya, luar biasa. Pertanyaan ini kedengarannya kan agak aneh ya, paradoks gitu. Tapi justru disinilah kunci untuk memahami esensi dari Jambala Putih. Kisahnya itu benar-benar menantang cara kita memandang kekayaan dan ngajak kita mikir ulang. Apa sih sebenarnya kelimpahan sejati itu? Oke, yuk kita mulai perjalanannya. Untuk memahami Jambala Putih, kita perlu sadar dulu kalau dia bukan sekedar dewa yang ngasih-ngasih harta. Kekuatannya itu lahir dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan jujur aja lebih menarik, yaitu welas asih. Akar dari cerita ini adalah Avalokitesvara, yang mungkin kita lebih kenal sebagai Kuan Im atau Bodhisattva welas asih. Coba deh bayangin, sosok yang welas asihnya itu saking besarnya sampai digambarkan punya ribuan tangan. Tujuannya cuma satu, biar bisa menolong semua makhluk yang menderita. Nah, dari energi welas asih yang tanpa batas inilah kisah Jambala Putih bermula. Dan kisah ini membawa kita ke seorang tokoh kunci, seorang guru besar dari India bernama Atisha. Melalui sebuah peristiwa yang dramatik banget dalam hidupnya, kita akan melihat gimana welas asih itu bisa melahirkan kelimpahan. Jadi ceritanya, suatu hari dalam perjalanannya, Atisha menemukan seorang pria tergeletak di pinggir jalan. Kondisinya parah banget, tubuhnya kurus kering, napasnya udah lemah, dia nyaris mati karena kelaparan. Pemandangan yang sungguh memilukan. Melihat penderitaan kayak gitu, hati Atisha langsung tergerak. Gak ada makanan lain di sekitarnya, jadi dia ngambil pisau dan bikin keputusan yang gak terbayangkan. Dia akan memotong daging dari tubuhnya sendiri untuk menyelamatkan nyawa orang itu. Ini benar-benar puncak dari tindakan welas asih. Tapi, pas banget sebelum pisau itu menyentuh kulitnya, tiba-tiba muncul cahaya terang. Avalokitesvara, sang bodhisattva welas asih, menampakkan diri. Dia tergetar oleh pengorbanan tanpa batas yang akan dilakukan oleh Atisha. Nah, di momen itulah Avalokitesvara mengucapkan sebuah janji yang luar biasa. Dia bilang, aku akan meringankan kemiskinan mereka. Kenapa? Tujuannya agar penderitaan karena kekurangan materi nggak lagi menjadi penghalang bagi mereka untuk mempraktikkan kebaikan dan menempuh jalan spiritual. Ini adalah sebuah pergeseran fundamental. Dan ya, dari janji welas asih inilah Jambala Putih lahir. Bukan sebagai dewa keserakahan, tapi sebagai manifestasi kemurahan hati. Seorang Buddha kekayaan yang hadir untuk menyingkirkan rintangan material supaya semua makhluk bisa menemukan harta karun sejati di dalam diri mereka. Kisah kelahiran yang luar biasa ini tentu saja tercermin dalam setiap aspek Jambala Putih. Sekarang, mari kita bedah simbol-simbol dan praktik yang terkait dengannya biar kita bisa memahami maknanya lebih dalam lagi. Jadi, praktik ini sebetulnya untuk siapa? Gini deh, praktik Jambala Putih itu bukan untuk menumpuk kekayaan buat diri sendiri. Justru, ini khusus buat mereka yang punya niat altruistik. Mereka yang berpikir, kalau saya punya lebih, saya bisa bantu lebih banyak orang. Jadi tujuannya adalah menciptakan sumber daya untuk kebaikan bersama. Setiap detil dalam penampilannya punya makna yang dalam banget. Cahaya putihnya itu melambangkan pemurnian dari rintangan. Singa salju yang ia tunggangi adalah simbol kekuatan. Dan yang paling ikonik, di tangannya ada seekor garangan yang gak henti-hentinya memuntahkan permata. Ini melambangkan kelimpahan spiritual dan materi yang gak akan pernah habis selama dilandasi oleh kemurahan hati. Dia juga gak sendirian. Jambala Putih didampingi oleh 4 dakini, sosok-sosok energi feminin tercerahkan yang masing-masing ngebantu memperkuat dan menyalurkan berbagai aspek kelimpahan seperti permata, kebijaksanaan, dan tindakan welas asih. Selain dari simbol visual, ada juga suara dari kelimpahan ini, yaitu mantranya dalam bahasa Sanskerta. Mantra ini bukan sekedar rangkaian kata ya, tapi dipercaya sebagai getaran suara yang mampu membangkitkan energi welas asih dan kemurahan hati dari Jambala Putih. Coba kita lihat strukturnya. Mantra ini dimulai dengan pujian, Om Padmakroda, lalu memanggil namanya yang mulia Arya Jambala. Terus memohon kebijaksanaan dan welas asih lewat Hrihi Hum, dan diakhiri dengan permohonan kuat untuk memotong rintangan kita. Pat. Jadi, ini sebuah doa yang sangat terstruktur dan dinamis.
Nah, setelah memahami kisah dan simbolismenya, kita sampai pada pertanyaan paling penting. Jadi, apa itu kekayaan sejati menurut ajaran Jambala Putih? Di sini kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget. Di satu sisi, ada pandangan konvensional tentang kekayaan, numpuk harta buat diri sendiri, yang seringkali malah jadi beban. Di sisi lain, ada kekayaan versi Jambala, menjadikan harta sebagai alat untuk berbagi dan membantu, mengubahnya jadi praktik spiritual. Ini pergeseran dari memiliki menjadi memberi. Pada akhirnya, esensi dari Jambala Putih itu adalah sebuah pengingat yang kuat. Pengingat bahwa kelimpahan sejati dalam hidup kita, baik itu materi, hubungan baik, atau kedamaian batin, itu akarnya dari kemampuan kita untuk memberi dan berwelas asih kepada sesama. Dan inilah pertanyaan yang ingin saya tinggalkan untuk Anda renungkan. Di dunia yang seringkali mendorong kita untuk mendapatkan lebih banyak, apa yang bisa terjadi kalau kita justru mencoba untuk lebih banyak memberi? Kelimpahan seperti apa yang bisa kita wujudkan bersama jika kita memulainya dari hati yang welas asih? Terima kasih telah menyimak.